Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang rasanya saya Solin Tanjung kembali menyapa Anda di Dialog Apa Kabar Jambi pada sore hari ini. Tentunya sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia, Kejaksaan terus berkoordinasi untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di tengah masyarakat dan juga mendukung keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan nasional. Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah setiap tahunnya masih ada beberapa kasus yang tertunda, dan untuk itu apa dan mengapa yang harus kita bahas terkait dengan kasus yang tertunda di Kejaksaan. Kita akan membahasnya dengan narasumber kita yang telah hadir di studio TVRI Jambi, Bapak Dr. Johanis Tanak SHMH selaku Kajati Jambi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Pertama-tama kita ucapkan selamat datang dulu di Provinsi Jambi, karena Bapak baru ya di Jambi Pak ya? Ya, saya baru saja di Jambi mendapatkan perintah dari pimpinan Kejaksaan Jaksa Agung Republik Indonesia yang sudah melaksanakan serah terima jabatan pada tanggal 5 Agustus kemarin, dan kemudian melaksanakan tugas di sini. Baik, tentunya dengan mengangkat tema selesaikan kasus tertunda, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line interaktif di 0741-66385 untuk membahas tema kita selesaikan kasus tertunda di Kejaksaan. Oke Bapak, mungkin terkait dengan prolog saya tadi di awal, bagaimana, apakah Bapak setuju dengan yang saya katakan bahwa Kejaksaan terus berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan juga mendukung keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan Pak? Ya, saya setuju untuk berkoordinasi menyelesaikan tugas-tugas kami selaku penegak hukum, khususnya dalam perkara-perkara penanganan perkara-perkara pidana. Gitu. Untuk kasus saat baru bergabung di Jambi, bagaimana koordinasi yang di Bapak, penyesuaian adaptasi dengan Kejaksaan di Jambi sendiri Pak? Kalau beradaptasi, rasanya itu bukan hal baru dan bukan masalah, karena jaksa itu biasa rolling dalam melaksanakan tugas. Dan kebetulan saya juga salah satu pengajar di Kejaksaan, di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia di Jakarta, sehingga banyak para jaksa-jaksa yang ada di Republik ini, termasuk yang ada di Jambi, itu juga murid-murid saya, sehingga jauh sebelumnya sudah mengenal sebelum tugas di sini, sehingga tidak asing bagi saya dan bagi mereka ketika saya mendapatkan tugas di sini. Gitu. Lalu terkait dengan statement saya bahwa setiap tahunnya ada beberapa tugas rumah ataupun kasus-kasus yang tertunda, apakah itu benar Pak? Kasus tertunda pada dasarnya tidak ada. Hanya saja ketika memang pandemi COVID melanda di Republik Indonesia ini, itu memang ada terjadi penundaan. Penundaan ini terjadi karena adanya aturan-aturan dari Kementerian Kesehatan, gugus tugas untuk memperhatikan protokol kesehatan yang terkait dengan masalah physical distancing, social distancing, harus penggunaan masker, harus penggunaan sarung tangan, cuci tangan, dan sebagainya. Nah, ketika itu terjadi, maka tentunya kita yang tadinya tidak terbiasa harus melakukan itu. Sementara dalam sidang-sidang sebelum terjadi ini kan biasa saja. Yeah. Go semua kita dari kantor, ambil tahanan, bawa ke pengadilan. Kemudian kita sudah siap, hakim kemudian siap, kita sidang. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 dan keluar protokol kesehatan, maka disyaratkan orang harus pakai masker, orang harus cuci tangan, orang harus pakai hand sanitizer. Nah, ini kan belum pernah disiapkan ini. Kemudian pada saat itu juga orang lagi ketakutan, dihantui, karena ini bukan melanda di Indonesia saja, tapi melanda di seluruh dunia, hampir seluruh negara, sebagian besar negara di dunia ini.
Sehingga kita kan perlu menyesuaikan. Ya. Akhirnya disitulah terjadi banyaknya perkara-perkara, cukup lumayan lah. Ada perkara-perkara yang kemudian tidak bisa disidangkan. Nah, pimpinan kejaksaan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Mahkamah Agung. Kemudian pihak-pihak lain yang terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa Mahkamah Agung? Karena hakim yang akan memeriksa adalah berada di bawah kepemimpinan Mahkamah Agung. Nah, kemudian kenapa harus berkaitan dengan Kumham? Karena masalah penahanan tahanan itu adanya di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kalau ini semua nanti kita masukin dalam mobil tahanan kemudian bawa ke satu tempat, ini kita akan bekerja nanti bertentangan dengan peraturan yang dibuat, protokol yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan dan gugus tugas pusat maupun daerah. Kita akan mengabaikan social distancing atau physical distancing karena tahanan banyak, rapat. Nah, akhirnya disepakatilah dengan pihak Mahkamah Agung, pihak Kementerian Kesehatan, pihak advokat, supaya menyetujui kita sidang dengan menggunakan teknologi yang ada, yaitu teknologi IT yang ada. Jadi melalui video conference atau apa semua itu, webinar dan sebagainya. Jadi hakim nanti di tempatnya, kejaksaan di tempatnya, terdakwa di lembaga pemasyarakatan. Nah, nanti dalam proses pemeriksaan persidangan itu kan yang akan membuktikan suatu perkara kan jaksa itu. Yeah. Nah, jaksa nanti hadirkanlah saksi atau ahli di kejaksaan. Nah, nanti akan ditanyakanlah di situ. Jadi di sana sudah ada hakim bisa bertanya, kemudian pengacara di tempatnya bisa bertanya, kemudian tersangka atau terdakwa di situ pun mereka juga bisa ditanya atau bertanya tentang hak-hak mereka. Begitu juga jaksa. Akhirnya penanganan perkara itu walaupun lambat tetapi bisa tercover, bisa diselesaikan. Nah, sidang seperti begini belum ada diatur oleh peraturan perundang-undang kita. Tetapi karena kondisi seperti ini, kondisi darurat, terjadi kekosongan hukum begini, akhirnya disepakati saja. Tapi sekarang sudah ada keluar peraturan Mahkamah Agung yang membenarkan adanya sidang seperti ini. Sudah dikuatkan lah. Baik, apakah hanya tentang pelaksanaan sidang saja Pak yang menjadi hambatan untuk kejaksaan menuntaskan beberapa kasus yang saat ini dikerjakan seperti itu? Kalau yang hambatan terutama itu hanya pada saat sidang saja. Kalau proses-proses penyidikan kan itu dari pihak kepolisian. Itu dalam perkara tindak pidana umum. Polisi bisa memanggil, kan bisa diatur, distancingnya itu bisa diatur sama polisi. Tidak harus sama-sama satu kaligus. Tapi kalau sidang itu kan, sidang itu biasanya satu hari itu sekian puluh perkara gitu loh. Jadi harus datang. Nah kalau sekian puluh perkara, nggak mungkin dibawa satu mobil satu. Jadi biasa kan satu mobil. Kalau satu mobil kan akhirnya kita akan tidak sesuai lagi, kita tidak bisa menerapkan protokol kesehatan, yaitu physical distancing. Nah, sehingga kita tetap berpikir bagaimana solusinya. Rupanya ada ahli-ahli teknologi IT ini mencoba memberikan masukan, dan kebetulan di kejaksaan juga punya tenaga-tenaga IT. Nah, ini kemudian berkompromi bahwasanya kita laksanakan dengan pola seperti itu. Nah, semua bersepakat dan bisa menerima hal itu. Karena sepakat itu adalah bagian dari undang-undang. Jadi kalau misalnya pengacara sepakat, advokat sepakat, jaksa sepakat, keluarga terdakwa sepakat, terdakwa sepakat, hakim sepakat. Nah, berlakulah itu sebagai undang-undang bagi mereka yang sepakat kan ya. Walaupun itu dalam perdata, tetapi kan bisa itu menjadi pegangan. Nah, kemudian sidang tetap berjalan, dipertanyakan juga, tetapi kemudian sudah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan peraturan Mahkamah Agung bahwa itu dapat dilakukan. Dan memang secara hukum dalam kondisi terjadi kekosongan hukum, kita bisa melakukan sesuatu yang penting ada yang bisa dijadikan acuan gitu loh. Ya acuannya itu antara lain kesepakatan dari semua pihak yang terkait untuk kemudian bisa proses ini berjalan lancar.
Baik, untuk di Provinsi Jambi sendiri Pak, apakah dengan penerapan sidang secara virtual tersebut mempengaruhi kinerja dari kejaksaan sendiri? Kalau mempengaruhi, saya kira sudah tidak. Awalnya saja. Ya. Awalnya saja memang sidang virtual ini mempengaruhi. Bagaimana sih berpikir, bagaimana sih ini tahanan sudah mau berakhir. Terus kalau berakhir masa tahanan bagaimana? Orangnya kan harus dikeluarkan menurut hukum. Dikeluarkan demi hukum. Terus kalau sudah dikeluarkan demi hukum bagaimana penyelesaiannya? Nah itulah kemudian disepakati itu dengan sidang seperti itu, virtual. Dengan menggunakan teknologi yang ada kan. Baik, mungkin kalau kita masyarakat umum masih belum terlalu memahami tupoksi sendiri dari kejaksaan sendiri, mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan terkait tugas pokok dan fungsi dari kejaksaan sendiri di pemerintahan bagaimana Pak? Ya, tugas pokok dan fungsi kejaksaan itu ya itu, melakukan penegakan hukum dalam bidang hukum pidana. Nah, dalam bidang hukum pidana itu kan meliputi dua hal, pidana umum dan pidana khusus. Terkait dengan pidana umum itu yang diatur dalam KUH pidana. Ya, misalnya pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Nah, itu pidana khusus. Penyidikannya dilakukan oleh penyidik Polri. Nah, atau PPNS, tapi koordinatornya adalah kepolisian, Polri. Kalau perkara tindak pidana khusus seperti korupsi, penyidikannya dapat dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Nah, tugas kami itu bisa melakukan penyelidikan dalam perkara tindak pidana khusus seperti korupsi, kemudian penyidikan, penuntutan, serta eksekusi. Nah, itu. Kemudian itu dalam hal pidana. Ada juga tugas kita yang lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Ya. Nah, dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara ini, kejaksaan diberikan kewenangan untuk mewakili negara dan atau pemerintah, termasuk BUMN, BUMD, dan badan-badan usaha pemerintah lainnya dalam hal perkara-perkara perdata dan tata usaha negara. Sebagai contoh misalnya TVRI, ada lahan TVRI digugat orang. Ya. Ketika digugat orang, TVRI tidak punya biaya untuk membayar pengacara. TVRI cukup minta bantuan ke kejaksaan, mengajukan permohonan, berikan surat kuasa, kemudian dengan kuasa ini kita wakili BRI dalam persidangan perdata di pengadilan. Nah, bisa juga TVRI lagi kembali atau pemerintah memberhentikan seorang pegawai, mengeluarkan keputusan, kemudian digugat di pengadilan TUN misalnya. Nah, kejaksaan bisa diminta untuk mewakili dengan memberikan surat kuasa saja sudah cukup, kemudian kejaksaan mewakili dari pemerintah untuk sidang di perkara di pengadilan TUN atau pengadilan perdata. Nah, selain itu ada tugas-tugas lain yang penunjang dari tugas-tugas kejaksaan. Itu yang disebut dengan tugas intelijen. Intelijen yang ada di kejaksaan adalah disebut dengan intelijen justisi. Jadi intelijen yang terkait dengan penegakan hukum. Dia akan membantu mensupport kegiatan bidang-bidang yang ada. Seperti bidang tindak pidana khusus, tindak pidana umum, bidang perdata, bidang pengawasan. Pengawasan ini sama dengan inspektorat kalau di kementerian dan lembaga. Dan kemudian bidang pembinaan ini kalau di kementerian dan lembaga sama dengan sekjen gitu loh. Jadi kepegawaian, urusan kepegawaian, kemudian badan diklat. Baik. Nah, ini mensuplai data dan informasi hasil analisis intelijen, kemudian diserahkan kepada pimpinan, kemudian pimpinan akan menyerahkan kepada pihak-pihak bidang-bidang terkait untuk ditindaklanjuti. Baik Pak Kajati, kita akan melanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Fakhrodi Umar M. Hum, Gubernur Provinsi Jambi, mengucapkan
Selamat ulang tahun ke-58 TVRI. Semoga TVRI mampu menjadi mitra yang baik bagi pemerintah Provinsi Jambi, meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat melalui tayangan yang edukatif, berkualitas, serta mengedepankan nilai-nilai agama yang berpedoman kepada adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Anda kembali di Dialog Apa Kabar Jambi pada sore hari ini bersama dengan Kajati Jambi Bapak Dr. Johanis Tanak SHMA, dan tentunya kami masih mengundang kepada seluruh pemirsa di rumah untuk bergabung bersama kami di line interaktif 0741666385. Kita sambungkan kembali Bapak, mungkin di tengah pandemi bencana alam COVID-19 saat ini, bagaimana peran dari Kejaksaan sendiri untuk sesuai dengan fungsi pengawalan tadi terkait dengan penanganan COVID-19 di Provinsi Jambi? Apakah ada kabupaten ataupun daerah-daerah yang meminta bantuan dari Kejaksaan sendiri seperti itu? Nah, ini bukan bencana alam barangkali ya. Bencana kesehatan. Nah, bencana kesehatan yang melanda NKRI, termasuk di wilayah Provinsi Jambi. Nah, salah satu yang menjadi tugas kami adalah melakukan pengamanan terhadap dana-dana bantuan yang ada, termasuk melakukan mendampingi dalam hal refocusing kegiatan dan relokasi anggaran masing-masing instansi atau lembaga pemerintah, tetapi tergantung pada instansi atau lembaga pemerintah tersebut mereka mau kita dampingi atau tidak. Tapi ada beberapa daerah di Provinsi Jambi ini, itu bupatinya meminta. Cuma saya lupa kabupaten apa itu. Nah, di Provinsi Jambi sendiri, itu belum ada yang meminta. Idealnya sesungguhnya, ketika mereka melakukan refocusing dan relokasi anggaran, lebih dini mereka melibatkan Kejaksaan selaku lembaga penegak hukum. Kenapa seperti itu? Karena ketika mereka salah dalam penerapan hukum, baik hukum tata negara, hukum administrasi negara, terlebih lagi hukum pidana, itu dampaknya akan banyak. Dalam hukum administrasi negara, bisa saja itu terjadi maladministrasi. Ya. Dalam hal hukum tata negara, bisa saja menindaklanjuti peraturan presiden, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan menteri untuk ditindaklanjuti di provinsi. Mungkin ada kehilafan saja dalam pembuatan peraturan atau bagaimana. Ini kita kalau diminta dampingi, kita bisa dampingi. Nah, tetapi yang problem sekali ketika penggunaan dana refocusing dan relokasi anggaran ini disalahgunakan, maka dampaknya berakibat pada si yang memberikan itu bisa dikenakan tindak pidana korupsi. Kenapa tindak pidana korupsi? Karena ini uang negara. Yeah. Uang negara kemudian disalahgunakan. Iya kan? Dan hukumannya dia bisa dikenakan hukuman maksimal hingga hukuman mati.
Karena dalam situasi pandemi COVID-19 ini, pemerintah sudah menyatakan bahwa ini adalah darurat kesehatan. Bukan darurat bencana alam, tapi darurat bencana kesehatan. Nah, yang namanya dalam kondisi darurat ini, kemudian uang negara disalahgunakan oleh orang-orang tertentu atau badan-badan hukum tertentu, badan hukum perdata tertentu dengan berkolaborasi, bekerja sama, nepotisme atau kolusi, mereka ini bisa dikenakan sanksi pidana korupsi dengan ancaman hukuman mati. Nah, ini biasa tidak disadari oleh teman-teman dari lembaga pemerintahan yang ada di kita ini. Kemudian mungkin tidak dipikirkan bahwa sekarang mereka melakukan, bisa saja 10 tahun kemudian mereka diproses dalam perkara pidana itu. Karena mereka tidak tahu. Tetapi 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian ditemukan bahwa ini ada penyalahgunaan keuangan negara. Mereka sudah pensiun. Yeah. Tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Nah, inilah peran penting sebenarnya kejaksaan mendampingi mereka ini. Tapi kalau mereka pun merasa tidak penting, ya tidak masalah, tetapi pertanggungjawabannya mereka nanti ketika ada kekeliruan, kehilafan. Nah, pendampingan kejaksaan di sini adalah agar supaya terkait dengan konteks hukum, kalau ada kekeliruan, kita bisa luruskan. Nah, ini dalam upaya kita mencegah terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Karena pemberantasan tindak pidana korupsi itu dapat dilakukan dengan 2 cara menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan cara preventif dan represif. Nah, pendampingan yang hendak kita lakukan terhadap lembaga atau instansi pemerintah ini untuk menghindari terjadinya korupsi, inilah tindakan preventif. Kalau nanti kemudian ditemukan bukti, adanya laporan, kemudian ditemukan bukti bahwa ketika ada penyerahan bantuan dan sebagainya tidak dilaksanakan dengan yang semestinya, ini akhirnya mereka harus diproses. Yeah. Tetapi padahal kalau kita kawal, kita sudah bisa tahu, teman-teman, kalau kamu lakukan begini, ini dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana. Dan tindak pidana ini akan dikatakan tindak pidana korupsi. Kenapa? Karena ini yang digunakan ini adalah uang negara. Nah, kamu sudah menyalahgunakan uang negara. Tidak menguntungkan dirimu, tapi menguntungkan orang lain, itu sudah dapat dihukum pidana. Kira-kira begitu. Baik, jika kita kaitkan dengan pembubaran TP4 beberapa waktu lalu, tahun lalu kalau nggak salah, itu bagaimana Pak? Padahal kan TP4 kan berfungsi untuk mengawal di daerah seperti itu. Nah, kalau pembubaran TP4 itu adalah kebijakan dari pimpinan. Kira-kira menurut Bapak bagaimana? Ya, kalau menurut saya apa yang pimpinan lakukan sudah benar lah itu. Kita hanya, karena dalam Undang-Undang Kejaksaan jelas dikatakan Jaksa Agung adalah pimpinan tertinggi dalam melaksanakan tugas-tugas kejaksaan. Jadi kita itu karena dia tertinggi dan dia sudah menetapkan satu kebijakan untuk begini, kita tidak bisa lagi untuk mengatakan, oh itu tidak. Jadi karena beliau sudah mengatakan itu sudah bubar, kita tidak perlu lagi mengomentari kenapa dibubarkan. Karena itu adalah kebijakan menjadi hak prerogatif dari yang bersangkutan, dari pimpinan kejaksaan. Kita tidak mempunyai hak untuk memveto. Apalagi kira-kira saja. Iya kan? Itu nggak boleh. Jadi apa yang sudah dikatakan oleh pimpinan dikatakan bubar, ya kita yes. Kita tidak perlu lagi mempermasalahkan itu. Itulah yang terbaik. Iya. Baik, mungkin kalau misalnya kita melihat Bapak baru memimpin di Kejaksaan Tinggi di Jambi sendiri, Bapak melihat kasus yang paling sering ditangani di Provinsi Jambi sendiri dari kasus-kasus terdahulu itu seperti apa, Pak? Kasus kalau pidana umum kebanyakan itu narkotika itu. Narkotika ini kejahatan yang luar biasa karena ini akan merusak generasi muda sampai generasi tua. Oleh karena itu sangat wajar kalau kemudian Presiden sangat mendorong untuk memberantas tindak pidana narkotika itu. Nah itu. Kalau korupsi di sini
Ya cukup lumayan juga sih, tapi tidak banyak. Ya. Nah, oleh karena itu, dalam penanganan korupsi saya bilang tadi, ada dua cara, yaitu preventif dan represif. Nah, langkah yang kami akan lakukan pada saat kepemimpinan saya ini, Ya. saya kira tidak beda dengan apa kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Agung. Ya. Yaitu bagaimana mengedepankan preventif. Kita akan koordinasi dengan lembaga pemerintah terkait di sini, khususnya provinsi dan kota serta kabupaten. Kita akan mensosialisasikan bagaimana itu undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam konteks bagaimana suatu perbuatan seseorang atau badan hukum yang kemudian dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi. Nah, dengan kemudian bagaimana hukumannya nanti. Nah, itu hukumannya bisa minimal. Dia ada mengatur ancaman minimal, minimal 1 tahun, minimal 5 tahun. Kemudian ada yang tertinggi sampai hukuman mati. Nah, seperti dalam kondisi bencana kesehatan sekarang ini yang sudah ditetapkan sebagai bencana, maka bisa saja diterapkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, kembali lagi pada tadi, kami akan berkoordinasi, kemudian kami akan menyampaikan kepada lembaga pemerintah di sini, dalam hal ini pihak provinsi. Kami ingin berkoordinasi dengan gubernur, sekiranya gubernur sependapat, kami akan mensosialisasikan tentang tindak pidana korupsi ini kepada kepala dinas atau SKPD dan PPK terutama. Nah, terus termasuk pengawas pelaksana proyek-proyek, kemudian petugas penyerah hasil kerja. Nah, ini yang kita harapkan ketika mereka memahami tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Korupsi, maka kita berharap tidak ada lagi pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Tetapi kalaupun itu nanti terjadi, dengan sangat menyesal kita akan menerapkan represif terhadap pelaku-pelaku itu. Dan ketika kita melakukan tindakan represif, maka kita akan melakukan penyitaan terhadap kekayaan mereka. Supaya itu akan mengembalikan kerugian keuangan negara. Baik, mungkin kalau dari sudut pandang kejaksaan sendiri untuk kasus narkotika dan juga korupsi sendiri, apakah setiap tahunnya kan pasti ada mungkin peningkatan kasus seperti itu, apakah bisa ditekan menurut Bapak sendiri di Provinsi Jambi? Ya, kalau ditekan bisa saja ditekan, yaitu dengan cara melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Nah, inilah yang kita harapkan, kehadiran saya di Kejaksaan Tinggi Jambi ini, saya sudah mempunyai program untuk hal-hal seperti itu. Jadi saya sudah koordinasi dengan wakil kepala Kejaksaan Tinggi serta para asisten yang ada. Saya sudah rapatkan itu, nanti kita minta waktu sama Pak Gubernur untuk menyampaikan ini. Dan ini sayang sekolah lagi libur ya. Sekiranya sekolah tidak libur, kami akan masuk juga di sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan tentang kejahatan-kejahatan, sehingga dengan harapan kami para murid-murid sekolah SD, SMP, SMA sudah memahami bagaimana sih kejahatan itu, supaya kemudian kalau dia sudah paham, oh saya tidak akan melakukan kejahatan, termasuk narkotika yang akan membahayakan kehidupannya. Begitu. Baik, berarti harus memang disosialisasikan sejak dini dari tingkat SD bahkan ya Pak? Dari bahkan kalau bisa tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Itu yang rencananya kami. Tapi sekolah pada libur semua. TK libur, SD libur, SMP libur, sampai perguruan tinggi libur. Jadi inilah yang kemudian. Tetapi kami lagi memikirkan, mungkin kami kerjasama dengan TVRI untuk menyampaikan tentang hal-hal seperti itu. Dan masyarakat nonton, kemudian juga kita bisa kerjasama dengan RRI, supaya ini bisa tersosialisasi sampai ke mata dan telinga masyarakat. Sehingga nanti kita akan bahas kerjasama antara RRI dan juga TVRI mungkin yang akan dikolaborasikan oleh Kejaksaan nanti. Tentunya kita akan kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irjen Pol Firman Santiabudi, Kapolda Jambi, mengucapkan
Selamat ulang tahun ke-58 TVRI. Semoga TVRI mampu bersaing di era digital, selalu menyajikan suguhan informatif yang inspiratif dan edukatif bagi masyarakat di seluruh tanah air maupun mancanegara. Dirgahayu TVRI, TVRI, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Baik pemirsa, Anda kembali di Dialog Apa Kabar Jambi, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai tentang selesaikan kasus tertunda oleh Kejati Jambi. Pak, mengenai dengan program yang akan kita lakukan, mungkin yang akan digarap tentunya dengan seiring dengan pandemi COVID-19 ini yang tadi Bapak sampaikan bahwa akan mengajak kerjasama media-media elektronik untuk dapat menyosialisasikan. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan kepada mungkin pemahaman kepada masyarakat di luar sana, Pak? Ya, karena kami dari lembaga yang mempunyai tugas dalam bidang penegakan hukum, tentunya yang akan kami sampaikan semua yang terkait dengan masalah hukum. Ketika kita berbicara masalah hukum, maka di situ akan muncul hak dan kewajiban. Nah, terkait dengan pandemi yang melanda, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia ini, ada seperti suatu kewajiban dari negara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dan terjadi di masyarakat. Misalnya, akibat dari COVID-19 ini, kehidupan masyarakat berubah. Yeah. Yang tadinya beraktivitas ekonomi sangat tinggi, sehingga bisa menutupi kehidupan dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya COVID, mereka tidak bisa melakukan. Bahkan pernah terjadi kita mau lockdown atau tidak lockdown, kemudian ada keluar SPBB. Nah, ini semua menghambat dan ada rasa ketakutan nantinya terjangkit virus pandemi ini, sehingga katanya lebih baik di rumah saja. Yeah. Kalau di rumah apa yang dia dapat? Tentunya perekonomian akan mati. Dan sementara mereka harus memerlukan kebutuhan sehari-hari mereka, seperti makan dan sebagainya dalam kehidupan berkeluarga. Nah, sehingga menjadi satu kewajiban pemerintah untuk membantu mengatasi ini. Kemudian muncullah bantuan-bantuan pemerintah, bantuan-bantuan sosial pemerintah. Nah, kemudian pemerintah menyerahkan kepada mereka. Ketika pemerintah menyerahkan kepada mereka, ini pemerintah sebagai pimpinan negara mempunyai kewajiban mengatasi ini kan. Nah, ketika diberikan, sudah dikatakan oleh pemerintah, kami akan memberikan bantuan, berarti mereka mendapatkan hak mereka. Ya, untuk mendapatkan bantuan itu. Nah, permasalahan di sini ketika mereka tidak mendapatkan hak mereka, nah ini yang perlu mereka laporkan kepada penegak hukum. Bisa kepada kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Supaya kepolisian, kejaksaan, KPK bisa mengatasi masalah ini. Dengan demikian kita berharap bahwa hak masyarakat itu yang diberikan oleh negara benar-benar sampai kepada mereka. Jangan sampai ada laporan, wah kami punya hak ini tidak sampai kepada mereka. Kalaupun sampai mungkin kurang. Yeah. Misalnya harusnya dapat 600.000, totalnya mereka cuma dapat 300.000, 400.000. Kemana ini yang sisanya? Nah, ini kita perlu cari. Ini berarti ada satu perbuatan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang menyebabkan terjadi kekurangan. Nah, ini kita perlu proses penyelidikan. Yeah. Hasil penyelidikan bisa saja terindikasi, oh ini memang nilainya cuma segini.
Atau oh ini begini tapi karena digunakan ini. Nah ini semua kita akan pelajari. Kalau ternyata itu ada niat jahatnya, memenuhi unsur-unsur bahwa dia sudah melakukan tindak pidana korupsi, maka kita akan proses dia. Itulah pentingnya kita meminta, mengawal, mendampingi mereka supaya jangan ini terjadi, gitu loh. Tapi kalau mereka tidak mau, mungkin mereka bersedia juga untuk diproses secara hukum manakala dia terjadi khilafan atau sengaja hilaf untuk melakukan hal-hal seperti itu. Baik, kalau itu kan dari tadi dari segi pemerintahnya, kalau misalnya dari masyarakatnya sendiri yang mungkin merasa curiga dengan adanya bantuan yang mungkin tidak sesuai dengan seharusnya, itu bagaimana mekanismenya untuk sampai di tahap kejaksaan sendiri? Nah, di kami itu dapat saja anytime mereka melaporkan kepada kejaksaan. Di luar jam kerja masih ada piket. Bisa dilaporkan kepada piket. Di jam kerja masih ada juga kita melayani pelaporan-laporan. Nah, kalau itu kualifikasinya kita lihat tindak pidana korupsi, maka kita bisa langsung handle. Tapi kalau kita lihat yang dilaporkan ini kualifikasinya sebagai tindak pidana umum, kita bisa kirim laporan itu kepada pihak kepolisian selaku penyidik tindak pidana umum. Jadi anytime, kapan saja masyarakat mengetahui siapa saja, karena ada dalam asas hukum mengatakan begini, siapa saja mengetahui tentang suatu peristiwa pidana, malah wajib hukumnya untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Jadi kalau ada masyarakat, LSM kah, wartawan kah, atau masyarakat, kelompok masyarakat itu sendiri, atau masyarakat yang mengalami itu sendiri mengalami, dia merasa dirugikan, dia bisa lapor kepada pihak yang berwenang. Kalau itu suatu tindak pidana, dia bisa lapor ke polisi, ke kejaksaan, ke KPK. Cuma kalau KPK kan ada batasannya nilai. Kalau kemudian KPK juga harus ke Jakarta. Jadi lebih pada, kalau kayak kita di sini lebih pada polisi dan kejaksaan, gitu. Baik Pak, mungkin dalam penanganan kasus sendiri untuk skala prioritas yang kejaksaan tangani sendiri itu, apakah dari besaran kerugian negaranya atau banyaknya korban seperti itu Pak? Kita tidak hanya melihat besaran, tetapi ada tidaknya suatu indikasi terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Entah dia besar, entah dia banyak, tetap kita harus tangani. Kalau itu perkara korupsi, karena itu terkait dengan menyangkut masalah keuangan negara, jangan sampai negara dirugikan. Baik, mungkin untuk di Provinsi Jambi sendiri kan beberapa waktu yang lalu ada kasus tentang korupsi yang ditangani oleh KPK. Itu apakah untuk hal tersebut kejaksaan sendiri dilibatkan untuk permasalahan tersebut? Itu perkara yang mana ya? Yang gratifikasi ketok palu seperti itu. Jadi kita tidak akan pernah mengintervensi manakala suatu tindak pidana korupsi terjadi kemudian ditangani oleh satu lembaga tertentu. Seperti ketika satu perkara terjadi dan ditangani oleh pihak kepolisian, kita tidak boleh intervensi. Itu kode etik saja, itu kode etik. Ketika perkara itu ditangani oleh KPK, kita juga tidak perlu intervensi. Demikian juga sebaliknya. Nah, hanya bedanya kalau KPK dia bisa men-take over ketika kita tidak serius dalam menangani perkara itu. Karena memang dia mempunyai fungsi kontrol juga terhadap penegak hukum yang ada. Jadi kalau misalnya kita ada laporan tindak pidana korupsi kemudian kita tidak tangani dengan serius, sementara itu menurut mereka itu memang suatu tindak pidana korupsi yang bisa dibuktikan, kemudian kita tidak lakukan, itu biasa diambil alih sama dia. Nah, dan juga kita mempunyai kewajiban ketika kita melakukan penyidikan, kita harus menyampaikan juga kepada mereka. Nah gitu. Tapi umumnya apa yang kita kerjakan tidak ada yang diambil alih. Baik, untuk di Provinsi Jambi sendiri Pak, jumlah kasus yang sudah ditangani dalam 1 tahun, dalam 2020, karena kan masih ada pengaruh dari pandemi COVID-19 yang tertunda, berapa yang sudah selesai berapa Pak? Nah, karena saya baru, belum saya cek itu. Tetapi yang saya sudah cek bagaimana proses penanganan perkara ini. Ada hambatan atau tidak? Yang seperti yang ditanyakan tadi. Nah, saya sudah mengecek itu tidak ada hambatan lagi, karena melalui teknologi yang ada, kita sudah bisa manfaatkan, dan proses sidang, proses pemeriksaan, semua bisa terlaksana.
Hanya terus terang kalau jumlahnya berapa itu yang saya belum cek. Karena baru di sini masih banyak, kebetulan banyak yang harus saya kerjakan, koordinasi dengan para kajari-kajari, memberikan briefing bagaimana kita melaksanakan tugas ini. Saya juga sudah sampaikan kepada semua, dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi kejaksaan kita harus benar-benar melaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana perintah Jaksa Agung pada saat hari ulang tahun kejaksaan. Baik, mungkin kalau misalnya tadi kita sudah banyak membahas mengenai tentang korupsi, Pak. Tapi yang menjadi skala prioritas di Kejaksaan Jambi sendiri, Bapak melihat begitu banyak kasus seperti narkotika dan korupsi tadi. Yang narkotika, menurut Bapak sendiri pengaruh apa yang paling besar sehingga kasus narkotika setiap tahunnya di Provinsi Jambi itu meningkat, Pak? Iya, pengaruh pengedar yang sulit ya ditemukan itu yang kita, pengedar ini yang sulit kita jangkau. Dan juga kebetulan kan kita hanya sebagai penuntut. Nah, yang lebih paham itu adalah penyidik. Penyidik dalam hal ini pihak kepolisian. Tetapi yang kita tahu sulitnya mendeteksi peredarannya ini, Pak. Dari luar negeri. Yeah. Setelah masuk dari luar negeri, di dalam negerinya mereka punya jaringan yang cukup kuat dan sangat rahasia. Itu yang sangat sulit dijangkau. Yang kita dapat, ada pengedar kita dapat, ada yang memang kelompok apa disidangkan, tapi tetap aja masih ada di situ. Apa karena menjanjikan ya, bahwa dengan melakukan perbuatan itu menjanjikan ekonomi akan lebih baik, ekonomi mereka lebih baik, tanpa memikirkan akibatnya pada mereka sangat buruk, karena hukumannya sangat berat. Yeah. Dan kita sama-sama sudah melihat bahwa pelaku tindak pidana korupsi sudah ada yang banyak divonis hukuman mati dan sudah dieksekusi mati. Gitu. Mungkin sedikit dengan program yang ingin Bapak lakukan dengan sosialisasi kepada dari sedini mungkin yang tadi Bapak sampaikan itu, jika kita membandingkan dengan negara maju, apakah jika kita bandingkan dengan Indonesia juga, apakah itu kesalahan dari hukumnya sendiri atau hukumnya yang kurang tegas seperti itu, Pak? Karena mungkin kalau kita bandingkan kan di negara maju itu lebih disiplin karena ditanamkan dari sedini mungkin tentang pemahaman kejahatan korupsi seperti itu. Sesungguhnya sama saja. Di negara maju manapun juga tindak pidana korupsi ada. Saya tidak akan menyebut negara mana, tetapi banyak juga negara maju pelaku tindak pidana korupsi ada, dan hukum mati juga ada. Kecuali negara yang tidak menerapkan hukuman mati, seumur hidup ada. Jadi kalau kita ini aturannya sudah cukup bagus. Saya pikir aturan sudah bagus juga. Ya namanya kekurangan, namanya aturan tidak mungkin seperti selengkap-lengkapnya. Tetapi apapun alasannya, saya katakan bagus karena pelaku tindak pidana korupsi terbukti bisa dihukum. Berarti aturan ini sudah bagus. Yeah. Hanya kesadaran hukum masyarakatnya itu yang kurang bagus. Kesadaran hukumnya. Nah, ini yang kita perlu, bagaimana kesadaran hukum masyarakat itu ada. Nah, bagaimana caranya? Itulah yang saya katakan tadi. Kita perlu sosialisasi aturan-aturan ini, serta perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh, kemudian sanksinya berupa apa, sehingga orang ada rasa takut untuk melakukan itu. Kalau saya boleh bertanya sama teman-teman di sini, kita tanya tentang undang-undang korupsi, mungkin dia nggak tahu. Kalau dia melakukan begini, hukumannya berapa tahun, mungkin dia juga tidak tahu. Kira-kira begitu. Baik. Nah, ini yang kita perlu nanti sosialisasikan. Baik, mungkin di akhir tahun 2020 kita bersama di Provinsi Jambi sendiri, Pak, akan memasuki pemilihan kepala daerah seperti itu. Nah, sejauh ini apakah ada kerjasama yang dijalin antara pemerintah sendiri ataupun dari kejaksaan? Terkait dengan pilkada ini, kami juga ada terlibat dalam pilkada. Ada di situ intelijen, ada juga pidana umum. Karena ada satuan tugasnya mereka ini, yang kemudian ada kejaksaan di situ. Kalau ada satu penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pilkada ini, itu bisa kemudian secara sinergi kepolisian, kejaksaan, Bawaslu dan kerjasama mereka sini. Itu terpadu itu.
saya lupa apa terpadu itu, yang kemudian akan memproses dengan proses yang singkat gitu. Begitu. Mungkin kalau dari periode pemilihan kepala daerah di periode sebelumnya itu kasus yang paling banyak kita temukan pada pemilihan kepala daerah sendiri apa, Pak? Kasus saya kebetulan belum pernah terlibat langsung dalam penanganan perkara-perkara itu, karena kebetulan saya masih di bidang perdata dan tata usaha negara, direktur di situ. Pada saat pilkada, bidang pidana umum dan intelijen yang menangani itu. Nah, saya barusan di intelijen yang lalu, dari Intel kemudian pindah ke sini, jadi belum ikut terlibat langsung. Nah, ini yang saya nanti ikut terlibat langsung ini. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi, Pak. Hukuman mati. Tapi yang jelas begini. Ya. Kami akan melaksanakan tugas kami sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemilihan umum, pilkada, dan kami tidak akan pernah memihak kepada siapapun, walaupun kami bagian dari organ pemerintah. Ya. Jadi misalnya seperti gubernur sekarang, incumbent, walaupun kita sama-sama Forkopinda, tapi tidak pernah kita akan memihak kepada siapapun. Sepenuhnya demokrasi ini kita serahkan kepada rakyat. Baik, untuk ada satu pertanyaan yang disampaikan kepada saya ini bahwa hukuman mati kepada 3 terpidana kasus pembunuhan di Merangin itu penanganannya seperti apa, Pak? Hukuman mati? Iya. Sudah ada vonis? Sudah ada vonisnya. Kalau sudah ada vonis, kita tinggal menunggu saja eksekusi. Nah, tetapi sebelum eksekusi, mereka kan masih diberi hak untuk mengajukan PK. Kalau umumnya hukuman mati ini, terpidana mati ini selalu menginginkan adanya PK, nah, atau adanya pengampunan dari presiden. Ini mereka ajukan. Ya. Nah, kita belum bisa melaksanakan eksekusi ini kalau itu belum mereka lakukan. Kalau kecuali mereka memang sudah tidak akan melakukan itu, kemudian tidak ada pengampunan dari presiden, kita tinggal mengatur untuk bagaimana mengeksekusi mati. Nah, eksekusi mati juga itu perlu biaya yang banyak, biaya tinggi, sehingga memang perlu persiapan-persiapan dari aspek keuangan sampai aspek pelaksanaannya. Karena yang akan menembak itu kan dari pihak Brimob kepolisian, dari pihak kepolisian lah, bukan nggak tahu Brimob atau apa dari kepolisian itu akan ditunjuk untuk kemudian ada tim medis. Nah, ini memerlukan biaya yang banyak, sehingga pelaksanaan eksekusi itu biasa agak terhambat juga. Khususnya eksekusi mati. Tetapi apapun alasannya, pada saat ada anggaran untuk itu disetujui, itu pasti dilaksanakan. Berarti tentunya ada kolaborasi dan koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan juga. Kepolisian, pihak kesehatan, pihak kejaksaan, pihak rutan, dan pihak Menko Polhukam, itu tetap ada koordinasi. Baik, sampai kepada presiden. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara berikut, Pak. Tetaplah di Apa Kabar Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yohanes Tanak, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat hari jadi ke-58. Semoga TVRI selalu menjadi televisi nomor 1 di Indonesia, mampu mengawal penegakan hukum yang berkeadilan, serta mampu menjadi mitra yang baik bagi seluruh lembaga hukum di Provinsi Jambi. Dirgahayu TVRI, TVRI Media Pemersatu Bangsa.
Ya, pemirsa, Anda kembali di Dialog Apa Kabar Jambi, dan tak terasa kita telah tiba di penghujung acara, dan kita akan meminta closing statement dari narasumber kita, Bapak Dr. Johannes Tanak SHMA selaku Kajati Jambi. Silakan, Pak. Saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi mengharapkan pada seluruh warga Provinsi Jambi, mari bersama-sama dengan kami menegakkan hukum dan aturan demi terciptanya penegakan hukum yang lebih baik dan pembangunan Provinsi Jambi yang lebih baik. Terima kasih dan selamat sore. Baik, terima kasih Bapak Dr. Johannes Tanak SHMA selaku Kajati Jambi telah hadir di studio TVRI Jambi. Sehat selalu Bapak, semoga nyaman dan bisa berkontribusi besar untuk Provinsi Jambi ke depannya. Terima kasih. Dan semoga perbincangan kita sore hari ini dapat memberikan efek positif kepada masyarakat. Amin. Dan saudara, demikianlah Dialog Apa Kabar Jambi pada sore hari ini. Saya Solihin Tanjung beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sesaat lagi rekan saya Ramadhani Putri akan kembali hadir untuk memberikan informasi di Jambi hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.